Mohamed Salah kini berstatus bebas transfer setelah mengakhiri kebersamaannya dengan Liverpool. Meski menjadi salah satu pemain paling diminati di bursa transfer, hingga saat ini belum ada klub yang berhasil mengamankan tanda tangannya. Menurut laporan The Sun, dua klub Liga Pro Arab Saudi, yakni Al Hilal dan Al Qadsiah, menjadi peminat paling serius. Namun, negosiasi masih berlangsung karena belum tercapai kesepakatan terkait nilai kontrak dan gaji yang diinginkan sang pemain. Di sisi lain, Talksport melaporkan bahwa sejumlah klub Major League Soccer atau MLS juga terus memantau situasi Salah. Bahkan, Sporting Kansas City disebut sebagai salah satu klub yang menunjukkan ketertarikan. Sementara itu, The Sun juga mengklaim Chelsea tertarik membawa kembali Salah ke Premier League. Namun, hingga saat ini belum ada laporan dari jurnalis transfer ternama seperti Fabrizio Romano maupun David Ornstein yang mengonfirmasi adanya negosiasi resmi. Dengan status bebas transfer, Mohamed Salah dipastikan menjadi salah satu komoditas terpanas di bursa transfer musim panas ini. Masa depan kapten timnas Mesir itu masih menjadi tanda tanya besar. Apakah ia akan melanjutkan karir di Eropa, menerima tawaran fantastis dari Arab Saudi, atau justru mencoba tantangan baru di Amerika Serikat? Kita tunggu perkembangan selanjutnya dalam beberapa pekan ke depan. Thomas Tuchel akhirnya angkat bicara setelah Inggris menuai kritik usai menghadapi Argentina. Pelatih The Three Lions itu menegaskan dirinya sama sekali tidak menyesali keputusan taktik yang diambil sepanjang pertandingan. Bahkan, Tuchel menyebut laga tersebut sebagai salah satu penampilan terbaik Inggris di bawah arahannya, meski hasil akhirnya tidak memuaskan. Menanggapi derasnya kritik dari publik dan media, Tuchel memberikan jawaban yang cukup menohok. Ia mengatakan, selalu ada jutaan pelatih setelah pertandingan yang merasa tahu apa yang seharusnya dilakukan dengan lebih baik. Pernyataan itu menjadi pesan bahwa keputusan di lapangan hanya bisa dipahami oleh mereka yang berada langsung dalam pertandingan. Kini, tekanan terhadap Tuchel dipastikan belum akan mereda. Namun pelatih asal Jerman itu tetap menunjukkan keyakinan penuh terhadap metode dan filosofi permainannya. Ia berharap performa Inggris di laga-laga berikutnya mampu membungkam kritik dan membuktikan bahwa keputusannya sudah berada di jalur yang tepat. Kabar membanggakan datang untuk sepak bola Indonesia. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot, resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Millwall FC. Klub Championship tersebut mengumumkan kedatangan Elkan melalui akun resminya setelah sang pemain menyelesaikan kepindahannya dari Ipswich Town. Bergabungnya Elkan ke Millwall menjadi langkah penting dalam perjalanan karirnya. Setelah beberapa kali menjalani masa peminjaman di berbagai klub, kini bek berusia 23 tahun itu memiliki kesempatan untuk membuktikan kualitasnya di salah satu kompetisi paling kompetitif di Inggris. Dengan postur tinggi, kemampuan duel udara, dan pengalaman bersama timnas Indonesia, Elkan diharapkan mampu bersaing memperebutkan tempat utama di lini belakang Millwall. Kepindahan ini juga menjadi kabar positif bagi timnas Indonesia. Jika mampu tampil reguler bersama Millwall, Elkan dipastikan akan datang ke skuad Garuda dengan kondisi dan kepercayaan diri yang lebih baik untuk menghadapi agenda internasional mendatang. Kini, para pendukung sepak bola Indonesia menantikan debut resmi Elkan Bagot bersama Millwall dan berharap ia mampu menorehkan prestasi di Inggris. Real Madrid kembali dikaitkan dengan bintang muda Eropa. Kali ini, nama Michael Olise masuk dalam radar Los Blancos. Menurut laporan jurnalis Prancis Santi Aouna, winger Bayern Munich itu dikabarkan memiliki keinginan untuk bergabung dengan Real Madrid. Olise disebut meyakini bahwa Santiago Bernabeu adalah tempat terbaik untuk membawa karirnya ke level yang lebih tinggi. Namun, transfer ini masih berada pada tahap spekulasi. Bayern Munich menegaskan bahwa Olise tidak masuk daftar jual dan masih menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang klub. Meski begitu, Real Madrid disebut telah mengetahui keinginan sang pemain dan berpotensi mempertimbangkan langkah besar jika situasi berubah setelah Piala Dunia 2026. Untuk saat ini, belum ada negosiasi resmi maupun tawaran yang diajukan Real Madrid kepada Bayern Munich. Karena itu, rumor kepindahan Michael Olise masih harus dipantau perkembangannya. Jika Bayern mulai membuka pintu negosiasi, transfer ini berpotensi menjadi salah satu saga terbesar di bursa transfer Eropa musim panas ini. Arsenal mendapat kabar yang sangat mengkhawatirkan jelang bergulirnya musim baru. Bek andalan mereka, William Saliba, dikabarkan harus menjalani pemeriksaan medis lanjutan setelah mengalami cedera punggung saat membela timnas Prancis. Menurut laporan L'Equipe, operasi kini menjadi opsi yang paling mungkin untuk mengatasi cedera tersebut.
Jika operasi benar-benar dilakukan, Saliba diperkirakan harus menepi selama 4 hingga 5 bulan. Kehilangan bek berusia 25 tahun itu tentu menjadi pukulan besar bagi Arsenal mengingat perannya yang sangat vital di lini belakang dalam beberapa musim terakhir. Kini seluruh pihak menunggu hasil pemeriksaan lanjutan yang akan menentukan apakah Saliba benar-benar harus naik ke meja operasi atau masih bisa menjalani perawatan lain. Francesco Acerbi tampaknya belum ingin mengakhiri karir profesionalnya. Setelah resmi berpisah dengan Inter Milan dan berstatus bebas transfer, bek berusia 38 tahun itu dikabarkan masih ingin bermain di Serie A. Sejumlah laporan dari Italia menyebutkan bahwa kontak awal dengan Sassuolo telah dimulai untuk membahas peluang reuni yang bisa terwujud pada musim panas ini. Acerbi bukan sosok asing bagi Sassuolo. Ia pernah menjadi pilar utama lini belakang Neroverdi selama 5 musim sebelum melanjutkan karir bersama Lazio dan kemudian Inter Milan. Pengalaman, kepemimpinan, dan mental juaranya diyakini masih bisa menjadi aset berharga bagi Sassuolo yang ingin memperkuat pertahanan jelang musim baru. Meski belum ada kesepakatan resmi, peluang kembalinya Acerbi ke klub lamanya kini semakin terbuka. Inter Milan terus bergerak mencari bek sayap baru setelah kehilangan Denzel Dumfries. Nama terbaru yang kini menjadi prioritas adalah Jed Spence. Menurut sejumlah laporan di Italia, Inter telah membuka komunikasi dengan Tottenham Hotspur untuk membahas peluang transfer bek berusia 25 tahun tersebut. Spence dinilai cocok dengan skema pelatih Christian Chifu berkat kemampuannya bermain di kedua sisi pertahanan. Negosiasi masih berada pada tahap awal karena kedua klub belum mencapai kesepakatan mengenai nilai transfer. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Spence terbuka untuk bergabung dengan Inter, sementara Tottenham dikabarkan meminta harga yang lebih tinggi dari perkiraan Inter. Jika kesepakatan tercapai, kepindahan ini bisa menjadi salah satu transfer menarik di Serie A pada musim panas ini. Napoli mulai bergerak serius di bursa transfer musim panas. Klub asal Italia itu dikabarkan telah mengirimkan tawaran resmi senilai 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 163 miliar rupiah kepada Boca Juniors untuk memboyong winger muda Argentina, Ezequiel Zeballos. Langkah ini menjadi sinyal bahwa Napoli ingin memperkuat sektor sayap dengan talenta muda berpotensi besar. Menariknya, sejumlah laporan menyebut Zeballos lebih tertarik untuk bergabung dengan Napoli meski sebelumnya mendapat tawaran finansial yang lebih besar dari CSKA Moskow. Klub Rusia itu bahkan dikabarkan menawarkan paket gaji mencapai 20 juta dolar untuk kontrak 4 tahun. Kini keputusan berada di tangan Boca Juniors, apakah mereka akan menerima proposal dari Napoli atau mempertahankan salah satu aset terbaik mereka. Arsenal dikabarkan semakin dekat mendapatkan winger baru pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan eksklusif Fabrizio Romano, Christos Tzolis hanya ingin bergabung dengan The Gunners dan telah menolak pendekatan dari beberapa klub lain. Winger asal Yunani itu disebut menjadikan Arsenal sebagai satu-satunya tujuan untuk melanjutkan karirnya. Fabrizio Romano juga mengungkapkan bahwa Arsenal telah membuka pembicaraan dengan klub Brugge mengenai transfer Tzolis. Bahkan, sang pemain dikabarkan sudah memberikan persetujuan secara verbal terhadap syarat-syarat kontrak pribadi yang ditawarkan Arsenal. Kehadiran Tzolis diproyeksikan sebagai pengganti Leandro Trossard yang telah resmi bergabung dengan Besiktas dalam transfer senilai sekitar 20 juta euro atau sekitar 380 miliar rupiah. Kini seluruh perhatian tertuju pada proses negosiasi antar klub. Jika Arsenal mampu mencapai kesepakatan dengan klub Brugge, maka Christos Tzolis berpeluang segera diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Mikel Arteta. Transfer ini sekaligus menjadi langkah Arsenal untuk menambah kedalaman skuad mereka dalam menghadapi persaingan di Premier League dan Liga Champions musim depan. Napoli terus bergerak memperkuat skuad jelang musim baru. Menurut laporan dari media Italia, juara Serie A itu telah mencapai kesepakatan secara personal dengan bek kanan muda Italia, Costantino Fafasuli, yang saat ini bermain untuk Catanzaro. Kesepakatan kontrak dengan sang pemain dikabarkan sudah tercapai, sehingga Napoli kini hanya perlu menyelesaikan negosiasi dengan klub pemiliknya. Fafasuli merupakan salah satu talenta muda yang tengah mencuri perhatian di sepak bola Italia. Dengan usia yang masih muda serta kemampuan bermain sebagai bek sayap modern, ia dinilai cocok dengan proyek jangka panjang Napoli. Manajemen Partenope disebut sengaja bergerak cepat agar tidak kehilangan pemain yang juga mulai dipantau klub lain.